Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang mulia para ulama, para ustadz dan para dai yang mengajarkan Al-Quran, hadis dan Islam, iman dan takwa kepada kita semua. Yang terhormat para ilmuwan dan praktisi ilmu pengetahuan teknologi yang menekuni dan mengembangkan iptek terus-menerus berkesinambungan. Yang dimuliakan Allah SWT, Bapak, Ibu, adik-adik, dan anak-anakku sekalian yang saya cintai. Video ini membahas tentang planet bumi yang rawan bencana dalam Al-Quran dipandang dari segi ilmu pengetahuan teknologi abad 20 dan 21 ini. Kalau kita melihat judul-judul yang kami siapkan itu ada tentang mengenai planet bumi yang indah, kokoh, terpelihara, dan tetapi rawan bencana. Kali ini kami akan konsentrasi di nomor 8 nih, yaitu tentang subnya itu tentang planet bumi yang rawan bencana. Bencana alam menurut Al-Quran, bencana di planet bumi ini tidak kebetulan terjadinya. Pertama adalah, ini yang pertama kita lihat, ini karena azab dari Allah SWT, tidak bisa dihindari. Yang kedua, manusia merusak keseimbangan alam. Ini bisa dicegah kalau kita tidak merusak. Ketiga, keseimbangan alam mulai rapuh atau sunatullah. Ini bisa dihindari, bisa tidak, bisa pula dicegah. Jadi tiga komponen ini menurut Al-Quran. Jadi kita bisa lihat bagaimana iptek 21 ini. Bencana besar di planet bumi yang diberitakan dalam Al-Quran karena azab Allah SWT itu banyak. Ini hanya saya ambilkan sebagian. Pertama adalah banjir menenggelamkan umat Nabi Nuh. Quran surat 25 Al-Furqan ayat 37. Gempa dahsyat kaum tahun Samud umat Nabi Soleh. Quran surat 7 ayat 77 sampai 78. Hujan batu panas terbakar umat Nabi Lut. Quran surat 11. Suratnya namanya Hud, ayatnya 81 sampai 53. Kita ketahui ini sangat terkenal Nabi Lut ini. Hujan batu panas terbakar ini. Ini karena umatnya adalah homoseksual. Oleh Allah dihukum diazab seperti itu. Gempa dahsyat penduduk Madian umat Nabi Su'aib. Quran surat 11 Hud ayat 99 nomor 95. Harta korun yang ditenggelamkan terkubur ke tanah umat Nabi Musa. Banyak sekali tentang azab Allah sebagai bencana alam yang diinformasikan Al-Quran. Karena petir yang luar biasa, karena angin yang luar biasa, suara yang sangat keras, dan lain sebagainya. Di dalam surat nomor 34 Sabah ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yarau ila ma baina aidihim wa ma khalfahum minas samai wal ard, dan seterusnya ayat Sadaqallahul Adzim. Maka apakah mereka tidak melihat langit dan bumi yang ada di hadapannya dan di belakang mereka? Jika kami menghendaki, niscaya kami benamkan mereka di bumi, atau kami jatuhkan kepada mereka gumpalan dari langit. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Tuhan bagi setiap hamba Allah yang kembali kepadanya. Jadi jelas di sini Al-Quran menyatakan firman Allah, itu planet bumi ini sumber bencananya bisa dari dalam bumi maupun dari luar. Kalau dari luar biasanya meteor. Kita lihat ya. Surat nomor 30 Ar-Rum ayat 41. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ayat Al-Quran yang menyatakan manusia sering merusak keseimbangan lingkungan dan ekosistem di planet bumi, mengakibatkan terjadinya bencana. Bisa banjir, bisa angin puting beliung, bisa tanah longsor, bisa tanah tandus, kerusakan akibat perang, dan lain sebagainya. Ini sudah dijelaskan di Al-Quran. Jadi keseimbangan dirusak ekosistemnya oleh manusia. Kita lihat menurut catatan Topscope Net TV tanggal 22 April 2022, bencana besar di Indonesia itu dicatat oleh mereka. Ini media massa. Erupsi Gunung Krakatau 1883.
Gempa dan tsunami Aceh 2004. Erupsi Gunung Merapi 2010. Gempa, tsunami dan likuifaksi Palu 2018 serta tsunami Banten 2018. Kita bisa melihat, kalau kita lihat planet bumi sangat indah dari luar angkasa, fotonya seperti ini. Di internet banyak ini beredar. Nah, ini bumi dan ini bumi dengan bulan. Kita bisa melihat bumi seperti diberitakan oleh ilmu astronomi maupun geologi, berputar pada porosnya dengan kecepatan 1669 km per jam. Pesawat terbangnya aja hanya 1000 km per jam. Jadi sangat cepat. Mobil biasa 1000 km per jam aja kita terasa kencang, naik 100 km per jam. 200 sudah, wah, udah kencang sekali. Bumi kita itu 1600, cepat sekali berputar pada porosnya. Nah. Mengitari matahari, ternyata bumi itu kurang lebih 150 juta kilometer, kecepatannya sekitar 107.000 km per jam. Pesawat Kolumbianya hanya 20.000 km per jam. Ini pesawat yang paling cepat ini. Lingkaran bumi, lingkar bumi ini sekitar 40 juta kilometer, umurnya sekitar 5 miliar tahun. Ini planet bumi kita yang kita tempatin ini. Kita lihat di sini. Ini matahari, dan ini adalah planet yang paling dekat matahari, nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini adalah bumi kita, dan bulannya ini berputar, mengitari bumi. Seakan ada garis edarnya. Allah tetapkan ini, kalau dalam ilmu fisika, gerak melingkar beraturan. Sentripetal dan sentrifugalnya itu seimbang. Sesuai dengan perhitungannya ditentukan oleh Allah SWT. Dan seterusnya planet-planet sampai 9 planet itu. Sampai Pluto. Luar biasa bukan? Matahari sendiri itu adalah diketahui oleh ilmu fisika, astronomi, bahwa ini adalah gas pijar. Merupakan reaktor atom alamiah. Terjadi reaksi fusi di sini, penggabungan atom helium, atom hidrogen menjadi helium. Luar biasa, sehingga energi yang dipancarkan ini sampai ke bumi, sehingga merupakan energi yang bisa diserap oleh tumbuhan, bisa fotosintesis dan sebagainya, dan kita nikmati hidup di dunia ini. Ternyata matahari kita itu besar, sedangkan bumi kita itu sangat kecil. Bumi kita itu sangat kecil. Ini ya, bumi kita kan sangat kecil. Bumi ini kita ini sangat kecil. Ini segini nih bumi kita. Mataharinya segini. Jadi kalau perbandingannya ini bola ini nih, kecil sekali. Ini. Padahal ini adalah gas pijar. Terjadi reaksi fusi, atom hidrogen menjadi helium. Luar biasa, ciptaan Allah itu. Dan berputar. Ternyata matahari pun juga berputar. Ini luar biasanya matahari sampai terjadi kalau api neraka itu, kita bisa lihat. Dia meledak-meledakan itu gas pijarnya. Kalau di Al-Quran menggambarkan seperti onta berbaris gitu. Kita lihat ya. Coba aja kalau ada semburan seperti ini, bumi itu kecil sekali segini. Hancur bumi itu. Kalau kita lihat bahwa astronomi dan ilmu fisika astronomi ini bisa melihat galaksi Bima Sakti yang kumpulannya 200 sampai 400 miliar bintang, atau 200 sampai 400 miliar matahari, karena bintang itu sebenarnya matahari. Dan posisi matahari kita ada di sini. Bumi nggak kelihatan, apalagi bumi kita, apalagi kita. Masya Allah, Allahu Akbar walillahil hamd. Dan itu mengitari, bulan mengitari bumi. Bulan dan bumi mengitari matahari. Bulan, bumi, dan matahari mengitari galaksi Bima Sakti. Di intinya ini, dia ngitari gitu. Luar biasa. Ini masih baru satu galaksi. Kehidupan ini luar biasa kompleksnya di luar angkasa itu. Jadi kita jangan merasa hebat. Bumi kita itu sangat kecil sekali. Ini adalah Bima Sakti. Bima Sakti ini luar biasa besarnya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Meteor. Ini bumi kita.
Kalau ada benda padatan yang masuk di dalam bumi, katakanlah meteor, masuk ke bumi. Nah, ini bentuknya besar, itu luar biasa kejadiannya. Kalau kita lihat di sini, meteor menjadi salah satu benda langit yang bisa merusak tata surya. Saat meteor jatuh ke bumi, maka dampaknya tak akan hilang selama jutaan tahun. Dampak yang dimaksud adalah sebuah kawah, tempat meteor besar mendarat di bumi. Bebatuan antariksa ini menghantam bumi dalam bentuk yang besar, sehingga bisa membuat sebuah kawah dengan diameter yang hampir 300 km. Kita bisa bayangkan, hancur bumi. Kalau Allah nggak melindungi dengan atmosfer yang luar biasa, tidak melindungi dengan gumpalan-gumpalan meteor yang besar sekali, lolos ke bumi, hancur bumi. Terjadi bencana karena dari luar bumi, yaitu dari luar angkasa. Ini fenomena astronomi Desember 2021, ada 4 hujan meteor. Nah, itu kita bisa lihat. Indah bukan? Indah. Ini kita lihat atmosfer planet bumi itu diciptakan. Beberapa manfaat atmosfer antara lain melindungi bumi dari paparan radiasi sinar ultraviolet dengan lapisan ozon. Sinar ultraviolet sangat berbahaya bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa yang jatuh akibat gaya gravitasi bumi. Ternyata di perut bumi, kalau bumi digambarkan seperti telur gini, berlapis-lapis. Lapisan yang paling dingin yang kemungkinan kita bisa hidup, manusia, tumbuhan, hewan, itu sangat tipis sekali yang berwarna biru ini. Sedangkan banyak ini adalah sangat panas. Seperti telur saja ini. Cangkangnya ini yang biru telur ini, cangkang telur asin yang ini. Inilah lapisan bumi yang kita bisa hidup. Dengan suhu, tekanan, kelembapan yang memungkinkan makhluk hidup di dunia ini, planet bumi ini bisa hidup. Sedangkan putih telur seperti lumpur lapindo. Panas, lumpur yang panas. Kuning telur ini seperti mama. Ibaratnya seperti itu. Tapi lapisannya sudah diukur oleh ahli geologi seperti ini. Sangat tipis seperti cangkang telur itu. Dibandingkan dari kedalaman bumi. Di dalam bumi pun ada bahaya, mama ini. Ya. Kalau lihat ini gunung nih, kita lihat gunung gambarnya. Mama-mama itu keluar jadi letusan erupsi gunung berapi. Suhunya luar biasa. Ribuan derajat. Apapun yang dilalui oleh lahar, habis itu di muka bumi kehidupan itu. Kita bisa ketahui bahwa bumi di dalam perutnya itu ada mama. Ternyata bumi itu ada retakan. Yang disebut Ring of Fire. Cincin gunung api. Ini adalah Sirkum Pasifik dan Mediterania. Sini, ini Sirkum Pasifik. Ketemunya itu di Indonesia, mereka bersentuhan. Ketemu di Indonesia. Jadi kalau kiamat duluan, kalau laharnya ditakdirkan Allah melalui pecahan dari bumi ini, retakan dari bumi yang disebut Ring of Fire, gunung api itu, maka hancurlah, termasuk Indonesia ini hancur duluan. Kalau Allah mengendaki bisa itu yang idza zulzilati ardu zilzalaha. Idza zulzilat, ketika bumi digoncangkan segoncang dan mengeluarkan wakhrajatil ardu athqaha. Apa-apa yang ada beban berat di dalam bumi itu mama, lumpur keluar semua. Nah, keluar. Jadi puncak dari bencana itu adalah kiamat. Kiamat di samping kiamat alam semesta itu dimulai dengan termasuk kiamat bumi dulu. Bumi itu ngalamin kiamat juga duluan sebelum seluruh alam semesta ini juga. Atau mungkin bersamaan, Allah alam, hanya Allah yang tahu. Tapi itu bumi rentan juga. Baik di atas maupun di dalamnya bumi rentan bahaya. Indonesia diapit oleh dua ini. Di samping itu ada, kita lihat ada daratan-daratan. Daratan-daratan ini yang sangat tipis itu tadi, yang bisa didiami oleh makhluk hidup itu, yang disebut dengan lempeng kerak bumi. Lempeng kerak bumi ini bergerak terus. Ini menyebabkan, kalau gerakan ini menyebabkan terjadi gempa. Gempa karena kerak bumi bergerak. Gempa karena itu tadi, erupsi gunung. Karena apa? Ada desakan dari perut bumi. Berupa magma. Mau ke atas, mau meletus dia. Kita lihat, ini petanya sama. Indonesia seperti ini. Menurut Undang-Undang Bencana nomor 24 tahun 2007, bahwa bencana itu ada bencana alam.
Kita bisa tahu, bisa baca itu dengan baik. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial. Kalau alam sudah kita tahu, gempa bumi dan seterusnya, tsunami dan seterusnya. Kalau bencana non alam itu epidemi, pandemi, epidemi dan wabah penyakit, ya. Konflik sosial, tawuran, ini juga bencana sosial. Coba kita lihat ini. Betul kan di Al-Quran disebutkan, di dalam bumi juga ada stresor untuk terjadi bencana. Dari luar juga ada. Dari ulah manusia, karena merusak ekosistem, itu juga ada. Oleh sebab itu, kita dijadikan sebagai khalifah. Ini ja'ilum fil ardi khalifah. Khalifah itu manajer, pengatur, memelihara, memanage bumi ini dengan baik supaya tidak banyak korban. Seperti apa? Kita lihat selanjutnya. Kejadian bencana adalah menurunkan risiko kesehatan agar kita itu tidak jatuh sakit, cacat, atau kematian. Kerusakan infrastruktur dan kerugian sosial ekonomi akibat bencana. Ini yang harus kita manage. Fakta di lapangan, masyarakat yang selamat itu adalah mampu menolong dirinya sendiri atau ditolong orang sekitar terdekat di lokasi waktu terjadi bencana itu. Dan ini sangat mendominasi. Hampir di atas 80-90% kalau dia selamat karena ini. Baru dengan ditolong dengan petugas. Oleh sebab itu tiga komponen ini, waktu sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana, dan pasca bencana, ini harus disiapkan. Sehingga kita bisa tangguh, masyarakat kita yang di daerah rawan bencana itu harus dipetakan yang mana. Ini harus disiapkan semua. Seperti tentang paradigma ilmu bencana. Jadi manajemen risiko adalah manajemen bencana. Jadi ilmu bencana itu adalah memanage risikonya. Sekali lagi yang dimanage adalah risikonya. Risikonya terkenal dengan rumus risiko sama dengan hazard dikalikan vulnerability dibagi kapasitas. Jadi waktu pra bencana kita siapkan ini semua. Sehingga waktu saat bencana sudah terlatih kita dengan tanggap darurat ini dan sebagainya. Bagaimana pemulihannya bisa cepat karena disiapkan waktu pra bencana dengan baik. Korban karena sakit, karena cacat, bahkan kematian itu bisa dicegah banyak dari proses pra bencana. Kalau terlatih antara masyarakat dan lingkungannya di sekitarnya serta dari petugas yang ada di sana. Kita bisa lihat ini manajemen risiko. Ini hazard sama dengan risiko ini kita turunkan. Kalau hazard, vulnerability dan kapasitas kita intervensi. Kita coba untuk memanage ini sehingga risikonya bisa kita manage. Kita kelola ini. Hazardnya itu ada yang bisa dikelola, ada yang tidak. Banjir itu bisa dikelola. Tapi kalau gempa, sulit dikelolanya. Kadang-kadang begitu saja terjadi gempa. Vulnerability itu adalah kerentanan. Kalau lihat umur, usia, balita, lansia itu jelas. Tingkat kesehatan masyarakat, tingkat kesejahteraan. Orang yang nggak punya apa-apa juga sangat berisiko. Untuk kalau terjadi bencana pasti terjadi kekurangan gizi dan sebagainya. Fasilitas kesehatannya juga tidak terjamin. Kapasitas ini adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana, manajemen, koordinasi, kolaborasi, dan integrasi ini tempatnya di sini. Ini yang kita latihkan. Kalau ini sebagai dominator pembagi menurut ilmu matematika kan rumusnya seperti ini. Maka di sini kalau kita besarkan ini, maka risikonya yang akan turun. Hazard ada yang bisa kita manage, ada yang tidak. Vulnerability ini kadang-kadang given kita. Dan sulit untuk memanagenya, tapi kapasitas inilah yang harus kita tingkatkan. Inilah paradigma dari paradigma bencana, bahwa kita penurunan risiko itu harus kita utamakan saat pra bencana. Seperti rumus yang seperti ini. Sendai framework tentang disaster risiko reduction, penurunan risiko itu ada di sini utamanya, di pra bencana harus kita siapkan. Ini kira-kira sebagai
khalifah seharusnya kita berpikir seperti ini. Kita lihat ini. Ini pra bencana, bencana dan pasca bencana. Waktu berbencana, data hasab vulnerability kapasitas itu harus benar-benar ada. Evidence based datanya itu harus ada. Sehingga tahu rawan bencana itu mana. Buat peta respon, rencana kontingensi, simulasi di kelas dengan sebutan TTX, tabletop exercise ini adalah rapat koordinasi sebenarnya. Rapat koordinasi antar petugas pengambil keputusan. Gladi simulasi lapang ini harus melibatkan masyarakat. Kalau sering masyarakat kita membuatkan simulasi saat bencana, insya Allah masyarakat lebih siap. Dapat menolong dirinya sendiri. Dan dapat menolong orang di sekitar saat terjadi. Misalnya tsunami. Mereka udah tahu tanda-tandanya dan sebagainya. Ada peringatan dini. Maka mereka tahu bagaimana cara mengusir dan sebagainya. Itu harus disimulasikan. Sehingga waktu saat terjadi bencana, mereka lebih siap. Petugasnya juga siap. Apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan harus ngerti masyarakat. Inilah tugas semua pihak. Masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah tentunya. Pemerintah pusat. Koordinasi, kolaborasi, integrasi program pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, LSM, NGO, dan dunia usaha harus terjadi. Ini harus kita jadikan semua. Nah, ini sehingga waktu bencana kita lebih siap. Sehingga waktu pasca bencana pemulihannya pun lebih cepat. Kita lihat tadi koordinasi, kolaborasi, dan integrasi. Itu ternyata tidak diajarkan, tapi perlu dilatihkan. Tidak diajarkan, tapi dilatihkan. Jadi harus simulasi dilatihkan saat pra bencana. Jadi nggak bisa ngajarin pakai flipet, penyuluhan. Itu nggak masuk. Karena koordinasi kolaborasi itu terjadi hiruk pikuk itu kalau nggak dilatihkan. Mana titik pengungsian, mana cara mengevakuasinya seperti apa, cara merujuk seperti apa kalau ada korban karena kesehatan, misalnya saja karena yang berakibat dia sakit atau cacat bahkan kematian, itu harus disimulasikan seperti apa dia dirujuknya ke pelayanan kesehatan. Cara menolongnya seperti apa orang yang fraktur itu. Inilah harus kita siapkan semua. Jadi jelas di sini, safe community melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, dan masyarakat yang terstruktur LSM atau NGO, dunia usaha. Ini semua harus koordinasi, kolaborasi, dan integrasi. Saat pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Insya Allah akan lebih cepat. Inilah kita sebagai manajer di bumi. Sebagai khalifah menurut Allah. Harus mengatur itu. Yang kita atur apa? Kalau dalam manajemen, risikonya kita kurangi. Risikonya. Rumusnya sudah ada. Risiko sama dengan hajat, vulnerability, dan kapasitas. Dalam waktu yang pendek, yang bisa kita yang kita bisa besarkan adalah kapasitas. Kalau kapasitasnya bagus, dan kita sering berlatih, sekali lagi berlatih, maka insya Allah akan lebih siap. Berlatih, masyarakat dilatih juga, sehingga korban risikonya bisa dikurangi. Safe community di daerah, ada pemberdayaan masyarakat, mitigasi, first response, tim pelayanan kesehatan di daerah mungkin masih ada P3K, Pramuka, PMR, TNI, Polri, komponen potensial. Ini pemberdayaan masyarakat di bidang BHBS, dasar wisma, PKK, dan sebagainya, perkumpulan sosial. Safe community ini harus dilakukan dengan baik. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.